Seorang dokter bedah di Austria melakukan kesalahan fatal saat mengamputasi kaki pasien lansia. Lansia lagi. Dia malah amputasi kaki pasien yang sehat. Akibatnya kedua kaki pasien pun dipotong. Lu di mana nih, Bang? Heboh. Selebgram jual kentut dalam toples seminggu dapat 717 apa? Juta. Wow. Heboh, selebgram jual kentut dalam toples seminggu dapat 717 jutaan. Belakangan ini banyak influencer yang memanfaatkan pengaruh dan popularitas mereka untuk berjualan. Tapi kan kalau berjualan ya makeup, baju, merch, sarung tuh kayak ternyata muslim. Meski aneh, dalam video terbaru Stefani mengaku banyak orang ingin membeli kentutnya yang dijual dalam toples. Mereka juga meminta agar wanita cantik tersebut untuk mendokumentasikan prosesnya. Wow, Allah, ya Allah. Emang fetisnya tolol anjing orang-orang yang beli. Untuk bisa buang gas, Stefani mengusahakannya dengan makan banyak kacang-kacangan. Muffin berprotein, yogurt, telur rebus, dan terkadang minuman protein. Tak hanya itu, ia juga berusaha membuat bau gasnya lebih tahan lama ketika dijual. Iya, pakai pengawet, Mbak. Karena itu dalam setoples dimasukkan pula beberapa kelopak bunga. Kelopak. Anjing garnish. Satu stoples dijual $1.000. Wow. 14 juta, bro. Komoditas baru. Nah, anjing itu, waduh. Dia bikin perusahaan bisa melalang buana ini. Yang dia terkenal banget ya. Perasaan followersnya cuma 100.000 di TikTok. Stefani Matto, Farjar milioner. Anjay, Farjar milioner. Khususnya marah-marah anjing gara-gara itu dijual. Meski begitu, Stefani mengaku tidak bangga ia menjual kentut sebagai pekerjaan. Adalah potensi yang terdebat. Aku merasa bersyukur bahwa aku bisa menghibur, memancing perdebatan dan diskusi. Ya, dia bangga. Dan membuat mata orang pada cara kehidupan yang berbeda. Bapak gua pernah nguli pakai baju partai. Gajinya UMR kagak nyampe. Ini bocah jualan kentut 717 juta. Matanya loh. Karena ada demand juga. Iya sih, demand-nya itu. Yang gue pertanyakan tuh orang-orang yang beli mau buat apa? Tadi yang beli Dipajang. Kagak kelihatan. dia minta proses pembuatannya juga. Ya iya, tapi proses pembuatannya gimana? Dikirim via Iya kali ya. Jadi kayak tunjukin dong gimana cara bikinnya. Emang pengen ngeliat tolol anjing orang. Ditaruh di ini toples. Ditaruh di buat pajangan kagak kelihatan bentuknya kayak apa. Dicium-cium kan habis juga pada akhirnya. Ini 14 juta loh. Set. Lu di mana nih, Bang? Enggak, Bamba di belakang kenapa harus banget begitu dah? Kagak bisa gaya lain. Iya, gua tahu lagi berlindung, tapi masa iya begitu banget? Gimana dah? Anjing. Serem banget. Ini mau nikahan apa gimana sih? Mbak, tolong nanti cari gaya lain, Mbak. Lehernya kecengklak ntar gitu-gitu tuh. Ada aja. Jadi gini, kayak yang gue bilang di mana celana dalam lagi. Kayak yang gue bilang di video gue yang di Jogja waktu itu yang ngebahas LV-nya. Kita akan ngebahas tipis-tipis tentang perkara Siskae. Karena perkaranya itu cukup lucu untuk dibahas, cukup menggemaskan gitu. Karena setelah dipikir-pikir lagi rada aneh juga gitu kayak. Ada pada akhirnya polisi sita hard disk 600 GB berisi video. Nah, ya. 600 GB itu kalau lu tahu banyak. Dari detailnya sih kayak mana nih? Detailnya tuh menyimpan 2.000-an file foto dan 3.000-an video berkapasitas 150 GB lebih. Siskae mengunggah seluruh konten foto dan video di 7 situs berbayar.
Di copy nggak pak? Dan sebenarnya masuk akal untuk polisi menyita hard disk tersebut karena itu adalah barang bukti dan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Gue lagi mempertanyakan ini apa sih sebenarnya, ini daleman apa tali apa? Ini emang mainnya pakai tali. FYI dia nggak sendirian, masih banyak banget, masih emang. Bah lu kalau tahu hasil riset gue mah. riset. Tapi fondisnya udah keluar belum sih, fondisi Sky? Kalau ditanya alasan saya buat video tersebut, sebetulnya sudah sejak lama buat video seperti itu juga. Alasannya tak ada alasan khusus atau motif khusus selain saya merasa senang. Saya suka menunjukkan show off badan saya di public space atau di tempat umum. Ya benar, ini yang kemarin kita bilang ya, apa namanya? Iya, eksibisionis. Selain faktor tersebut, Sky yang bernama asli FCN, siapa gitu, mengatakan faktor ekonomi juga membuat dirinya kerap membuat video-video berunsur pornografi. Dari hasil pemeriksaan kepolisian sejak tahun 2020, Sky mendapatkan uang sebesar 2 miliar dari video yang dia buat dan diunggah di situs Won. Karena memang tujuan mengunggah video yang saya buat di website tersebut memang awal pandemi pada stres mau kemana dan mau ngapain. Bagus. Pelopor, pionir, mantap. Saya sebenarnya tidak tahu video yang buat dan unggah situs tertentu menjadi viral dan menghebohkan. Berdasarkan diancam hukuman pidana penjara maksimal selama 12 tahun dan denda 6 miliar. Yah, baru dapat 2 miliar denda aja 6 miliar apa gimana? Dan kalau misalkan dia ngelanggar 2 pasal, berarti bisa lebih lama dari itu, bisa lebih cepat dari itu, kita nggak tahu juga. Mari kita tunggu vonisnya aja. Nah, tapi ya barang bukti yang dipakai sebagai alat bantu produksi konten. Oh, kamera, ya kan, baterai, casan. Jangan aneh-aneh dong pikirannya. Ada yang komen nobar 7 hari 7 malam. Ya Allah, capek banget kayaknya itu. Ini kenapa ada orang? Lah, hujan anjing tiba-tiba. Apa? Tiba-tiba dapat rezeki ini gimana dah? Oh, baju. Aduh, gercep ngeluting. Pasangan berantem lempar barang dari apartemen ke bawah. Pasangan muda-mudi yang tinggal di Tower 3 Tamrin Residence Tanah Abang, Bonefit, Jakarta Pusat berantem dan melempar barang-barang seperti pakaian yang terlihat. Wah. Kenapa bang? Nih cowoknya kenapa nih? Dia salah masuk kamar apa gimana? Tapi baju yang dilempar tuh kayak baju-baju cewek gitu gak sih? Apa jangan-jangan di dalam ada 2 cewek bang? Terus cewek yang pertama marah-marah, akhirnya cewek yang kedua barang-barangnya dilemparin biar ceweknya keluar gak pakai baju. Apa gimana nih? Gua gak tahu nih. Banyak asumsi di kepala gua nih. Gua gak tahu, gua gak paham. Hujan sempak. Astaga. Tapi mesti dicek tahu, ini bahaya banget ini kalau misalkan kayak gitu. Jatuh panci gimana? Iya, kalau misalkan yang jatuh penggorengan atau yang jatuh tiba-tiba kulkas 2 pintu, ya kan, kena pala kan berasa anjing. Jatuhin duit dah bang, rame di bawah yakin gue. Nah apa sih? Paranin lokasi, dijemput kutangnya siji. Samperin ke lokasi, ambil kutangnya 1. Anjing aneh banget kalau. Dokter bedah salah amputasi kaki pasien. Masya Allah. Harusnya kiri malah potong yang kan. Yo. Seorang dokter bedah di Austria melakukan kesalahan fatal saat mengamputasi kaki pasien lansia. Lansia lagi. Dia malah amputasi kaki pasien yang sehat. Akibatnya kedua kaki pasien pun dipotong. Lu ngapain sih? Lu sambil operasi main Mobile Legends apa gimana sih? Seorang dokter bedah di Austria ya, bukan Australia. Austria melakukan kesalahan fatal ketika mengamputasi kaki seorang pasien. Tapi dokter tersebut malah mengamputasi kaki kanan pasien yang baik-baik saja. Pengadilan di kota Linz kemudian memvonis dokter bedah itu membayar denda sekitar 44 juta kan. Bro, ini kaki bro, 44 juta tuh gak ada harganya dong. Kasus ini bermula
ketika pasien yang berusia 82 tahun mendatangi sebuah klinik di kota Freistadt, Mei lalu. Dokter ternyata salah menandai kaki yang harus diamputasi. Astaga. Kesalahan ini baru disadari pasien saat pergantian perban setelah operasi. Akibatnya kedua kaki pasien harus diamputasi karena memang yang bermasalah adalah kaki kirinya. Masya Allah. Sang dokter sendiri tak tahu apa yang menyebabkan dia salah menandai kaki pasien dan mengklaim itu human error. Dokter tersebut kini telah dipindahkan ke klinik lain. Jangan dipindahin, jangan. Tiba-tiba tangan orang, pala orang. Gimana sih lu? Lu mau ngeliat badan tiba-tiba kepisah-pisah tapi salah? Astaga Tuhan. Paman Coki pasti tersenyum melihat ini. Lu tahu nggak sih? Di dunia ini ada beberapa orang yang memang pada dasarnya sulit untuk membedakan kanan dan kiri. Tunangan saya salah satunya ya. Saya sering kali tersasar di jalan karena dia. Dan itu adalah hal yang gue takutkan ketika dia memegang sebuah peranan penting dalam society. Apalagi dokter. Tiba-tiba yang harus dipotong kaki kiri, dipotong kaki kanan lu. Astaga. Kan prosesnya juga gak sebentar ya. Emang kagak bisa ngecek dulu apa gimana gitu kayak. Aduh ya ampun. Gelap banget ini, gimana gue bawanya gue gak tahu. Masih tiba-tiba dokternya datang, Pak selamat operasinya selesai. Waktu dilihat yang gini dong ya. Astaga, mana diganti cuman itu 44 juta sama 81 juta. Ini kayak lu tau gak sih ada jadi di YouTube ada yang namanya Happy Tree Friends, sebuah animasi tapi dia sangat amat dibuat untuk orang dewasa lah. Waktu itu ada scene di mana yang rusa itu dia ketiban pohon. Yang ketiban pohon tuh kaki kanan atau kaki kiri gitu. Kalau nggak salah sih kaki kanan. Terus dia pengen motong kaki tersebut menggunakan sendok atau apa gitu. Kira kayak cucut buat suatu hari satu malam. Tiba-tiba waktu kakinya udah putus, yang nyangkut ternyata kaki yang kiri. Gimana? Gelap, serem. Apa sih bahasan ini? Mau gaya bisa sewa iPhone bos, nggak usah beli, kalau sewa lebih terjangkau. 380.000 kalau lu kumpulin sebulan deh. Coba, iya ya, 380.000 dikali 30. Itu udah 11 juta anjing, lu bisa dapat iPhone second kayak gitu. Yang baru juga dapat, iya bener. Wow. Emang jiwa-jiwa BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita, respect.